Hai guys, selamat datang di channel ini ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombol subscribe-nya karena akan banyak hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Nah, akhirnya guys, gue bisa upload konten secara rutin lagi setelah beberapa hari tidak upload gitu. Jadi di hari ini, hari yang cerah ini, gue bakalan upload tentang konten sejarah yang ada di dalam segmen Seras atau Sejarah bareng Akfras. Nah, di hari yang cerah ini bakalan bahas tentang konten sejarah, oke? Genosida atau pembantaian. Jika kita mendengar kata itu, pasti di benak kita akan muncul hal-hal yang mengerikan, kejaman manusia, dan pembunuhan brutal yang menyeramkan. Bahkan Indonesia saja pernah mengalami sebuah tragedi genosida. Contoh saja genosida 1965 atau G30 SPKI, yang dimana terdapat ratusan ribu jiwa dan 7 orang jenderal besar Indonesia jadi korban juga gitu. Nah, genosida ini bahkan membuat masyarakat Indonesia trauma berat, bahkan sampai 58 tahun lamanya. Tragedi itu masih membekas sampai beberapa generasi. Nah, melihat itu saja kita sudah bergidik ngeri, apalagi dengan genosida yang akan gue bahas di video ini. Bahkan ini lebih mengerikan daripada itu. Dan inilah 5 genosida paling mengerikan dan terkejam di dunia. 1. Ladang pembantaian Kamboja atau Cheong Ek. Ladang pembantaian adalah situs di Kamboja di mana sejumlah besar orang tewas dan dikuburkan oleh rezim Khmer Merah atau rezim Pol Pot gitu selama pemerintahan pada periode 1975 hingga 1979, sesaat setelah akhir Perang Saudara Kamboja 1970 hingga 1975. Analisis 20.000 situs kuburan massal oleh program pemetaan di SIKEN dan Universitas Yale mengindikasikan setidaknya ada 1.386.734 korban yang dibantai gitu. Wow, dan yang meninggal karena penyakit serta kelaparan berkisar sekitar 1,7 hingga 2,5 juta dari penduduk sekitar 8 juta. Pada tahun 1979, komunis Vietnam menyerbu Kampuchea Demokratik dan menggulingkan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Wartawan Kamboja diperan menciptakan istilah ladang pembantaian setelah melarikan diri dari rezim Khmer Merah atau rezim Pol Pot itu gitu. Wow. 2. Bencana kelaparan Ukraina atau Holodomor. Holodomor atau genosida Ukraina adalah peristiwa pembunuhan dan kelaparan massal pada periode 1932 hingga 1933 atau cuma 1 tahun doang gitu di Ukraina yang saat itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Hampir 7 juta orang mati kelaparan akibat rezim Soviet yang mengamalkan dasar Joseph Stalin dengan tujuan menghapus semangat kemerdekaan Ukraina dan menuntut paksa negara tersebut untuk mematuhi perintah Soviet gitu. Sebanyak 25.000 penduduk kampung meninggal setiap hari atau 1.000 orang per jam atau 17 orang per menit gitu. Wow, peristiwa ini sama dahsyatnya dengan peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi saat pemerintahan Jerman Nazi menguasai sebagian besar daerah Eropa, dan dikatakan total pembunuhan mencapai 3,5 juta hingga 10 juta korban jiwa gitu. Wow, ini sih udah di luar nalar gitu. 3. Holocaust Nazi Jerman. Holocaust adalah penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi di Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. United States Holocaust Memorial Museum menetapkan periode 1933 hingga 1945 sebagai rentan tahun kejadian Holocaust yang dimulai pada tahun 1933 ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Holocaust berakhir pada tahun 1945 ketika kubu sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, dan total dari semua korban jiwa adalah sekitar 7 juta hingga 11 juta korban jiwa gitu. Wow. Great Leap Forward Tiongkok atau bencana kelaparan besar Tiongkok. Bencana ini terjadi di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1958 hingga 1962. Bencana kelaparan ini disebabkan oleh pemimpin komunis yang berupaya untuk memaksakan perubahan pada masyarakatnya. Sebagai bagian dari lompatan jauh ke depan, salah satunya adalah larangan kepemilikan tanah pribadi. Pemerintah merampas tanah-tanah milik petani pribadi pada tahun 1958 dan membuatnya komunal untuk meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, negeri tirai bambu ini juga tengah mengembangkan produksi besi dan baja. Jutaan petani dipekerjakan paksa gitu.
China juga membuat kesalahan fatal tentang menerapkan metode penanaman baru, yakni bibit ditanam 3-5 meter di bawah tanah namun jaraknya berdekatan supaya peran tanah bisa dimaksimalkan dan lebih efisien. Namun pada praktiknya benih ini pertumbuhannya terganggu lantaran berdesakan gitu. Kebijakan ini pun gagal, ditambah dengan bencana banjir pada tahun 1959 dan kekeringan tahun selanjutnya. Ini mempengaruhi bangsa China. Kelaparan ini menyebabkan 55 hingga 60 juta korban jiwa gitu. Wow, ini sih perang dunia ke-1 masih kalah kayaknya. Wow. 5. Invasi dan penaklukan Mongol. Kalian pasti sudah tahu siapa itu Mongol. Mongol ini merupakan sebuah kekaisaran terbesar pada zamannya. Kekaisaran itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Genghis Khan dan dilanjutkan oleh keturunannya. Dalam sejarah dunia, kekaisaran ini merupakan kekaisaran yang pernah menginvasi dan menaklukkan berbagai kerajaan mulai dari kerajaan di China hingga ke Eropa dan tak luput juga ke tanah Melayu. Dinilai juga kekaisaran ini pernah menguasai 24 juta kilometer persegi atau setara dengan 17% dataran di bumi gitu. Wow, kekaisaran ini pernah menjadi momok paling menakutkan pada kala itu, dan dari penaklukannya juga kekaisaran ini menyebabkan 60-100 juta orang menjadi korban dalam peperangan. Wow, sungguh sangat luar biasa, mengerikan sekali gitu. Gimana guys menurut kalian? Jika ada saran dan kritik dari kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys. Nanti kita diskusikan bersama gitu. Dan juga jika kalian ada tambahan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan cukup sekian aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya dan say goodbye.